Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, bersama-sama kita satu di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, hari ini bersama-sama dengan seluruh umat-Mu di atas muka bumi ini, kami boleh ada di dalam ibadah memperingati, merayakan hari kematian. Di tengah-tengah ibadah kami ini, kami juga mau membaca, kami mau mendengarkan firman. Tuntun dan bimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar di dalam kami membaca dan kami mendengarkan firman, kami benar-benar mendapatkan berkat Tuhan di dalamnya. Jauhkan daripada kami pikiran-pikiran yang mengganggu konsentrasi kami. Biarlah kami menikmati kekayaan firman Tuhan yang dilayankan di tengah-tengah ibadah ini. Pakai hamba-Mu untuk menjadi alat yang memberitakan kebenaran firman. Biarlah Engkau berbicara kepada semua kami. Melalui hamba-Mu ini, kami siap untuk mendengar. Amin. Jemaat, mari kita mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Hosea. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Pasal 23 ayat 44 sampai 49 yang mengatakan, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita boleh mengucap syukur di tengah-tengah wabah yang melanda isi dunia ini. Kita masih diberi kesempatan untuk ikut mengambil bagian di dalam pelayanan perjamuan kudus, di mana di dalam pelayanan ini, di dalam dan melalui ibadah ini, kita diajak bersama-sama untuk mengingat kembali karya agung yang dibuat oleh Bapa di sorga,
mengutus anaknya Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menebus segala dosa kita. Hari ini ketika kita bersama-sama membaca dari Injil Lukas pasal 23 ayat 44 hingga ayatnya yang ke-49, nyata kepada kita bagaimana Yesus yang diutus oleh Bapa di sorga, Dia menuntaskan semua yang menjadi tanggung jawab yang dipercayakan oleh Bapa kepada Dia. Datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia. Dia datang untuk menyatakan cinta kasih Allah yang sesungguhnya. Dan semua tugas tanggung jawab yang dipercayakan Bapa di sorga kepada Yesus dituntaskan dengan sempurna. Sehingga akhir daripada seluruh rangkaian tanggung jawabnya itu, Yesus berseru, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Yesus memahami sekali Dia diutus oleh Bapa di sorga, sehingga Dia bertekuk lutut menyerahkan kembali mandat itu kepada Bapa di sorga. Dia menyerahkan nyawanya, yang menandakan bahwa seluruh rangkaian tugas tanggung jawab kepercayaan yang disampaikan atau yang dipercayakan kepada Yesus, Dia lakukan itu dengan baik, dengan sempurna. Pesan apa yang ingin kita dapatkan lewat berita firman Tuhan pada ibadah ini? Pertama, Yesus yang diutus oleh Bapa di sorga, Dia betul-betul anak Allah. Pengakuan kepala pasukan ketika melihat apa yang terjadi di puncak bukit Golgota, kepala pasukan itu memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Perkiraan praduga yang membawa Yesus sampai kepada penyaliban itu semua dipatahkan ketika Yesus menyerahkan hidupnya, menyerahkan seluruh tanggung jawabnya dalam seruan Dia, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawa." Catatan pertama untuk kita, Yesus yang kita imani di dalam pengakuan iman kita, Dia adalah anak Allah. Catatan kedua yang akan kita peroleh, yang menjadi berkat bagi kita di dalam kita menjalani kehidupan ini, kematian Yesus adalah bukti daripada cinta kasih Allah. Cinta kasih Allah dinyatakan secara total, secara utuh, bukan sepotong-sepotong, tapi utuh, menyerahkan anaknya, diutus ke dalam dunia. Bagaimana Yesus lahir, Dia datang ke dalam dunia dengan cara yang sangat tidak manusiawi, berproses di sebuah kandang. Penolakan-penolakan yang dialami oleh Yesus di dalam pelayanannya, bahkan semua upaya untuk menjerat Yesus yang pada akhirnya membawa Dia ke bukit Golgota, menunjukkan
betapa kasih Allah itu sungguh luar biasa kepada manusia. Ketika Allah mengatakan, karena begitu besar kasihnya, lalu dia menyerahkan anaknya yang tunggal, itu dia wujud nyatakan. Dan pembacaan kita pada dalam ibadah ini mengatakan, Yesus menuntaskan semua sebagai bukti kasih Allah kepada manusia adalah kasih yang utuh. Catatan yang ketiga untuk kita bawa pulang mengarungi perjalanan hidup di mana kita tidak tahu apa yang terjadi dengan hari esok kita, dengan situasi kondisi yang tidak menentu akibat dari wabah yang ada. Ketika kita pulang, kita membawa keteguhan hati. Kepada siapa kita beriman, kepada siapa kita meletakkan hidup ini, dialah yang menjadi kekuatan untuk kita. Sehingga tidak ada alasan untuk kita menjadi takut, tidak ada alasan untuk kita menjadi khawatir. Kasih Allah yang utuh, kasih Allah yang sempurna itu menyelamatkan kita, sehingga kita berada di dalam genggaman kasih Allah. Saudara-saudara, berada di dalam genggaman kasih Allah tidak selalu membuat kita menjalani kehidupan ini lurus-lurus saja. Ada pasang surut, ada ancaman, ada tantangan, ada berbagai hal mewarnai perjalanan hidup kita. Tapi kita tahu, kita percaya bersama dengan Dia mengarungi perjalanan hidup ini, kehidupan kita mendapat jaminan utuh di dalam. Sehingga kita bersyukur kalau hari ini di dalam ibadah kita, di mana di dalamnya juga bersama-sama kita merayakan pelayanan perjamuan kudus, kita diundang untuk makan dan minum di seputar meja perjamuan ini. Kita bersyukur Allah masih mengaruniakan kehidupan untuk kita. Allah masih berkenan untuk memberikan waktu kepada kita, sehingga kita dikokohkan kembali iman, harap, percaya kita lewat roti yang akan kita makan bersama-sama, melambangkan tubuh Kristus yang dipecahkan di atas puncak bukit Golgota. Iman, harap, percaya kita dikukuhkan kembali lewat anggur yang kita minum bersama-sama, melambangkan darah Kristus yang ditumpahkan di atas puncak bukit Golgota. Iman, harap, percaya kita dikokohkan sehingga kita pulang dengan perasaan sukacita, karena Kristus yang hidup, yang mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita, Dia adalah Kristus yang mendampingi, Immanuel, Allah bersama-sama dengan kita. Selamat merayakan hari kematian Yesus, dirayakan bersama-sama lewat perjamuan yang kita nikmati di dalam ibadah, sekalipun itu dilakukan di tempat kediaman kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, maka kepada kita selalu dibacakan penetapan perjamuan kudus. Dengarlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 hingga 26 yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Demikian yang menjadi penetapan perjamuan kudus. Dengarlah penjelasannya. Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa, dan untuk menyelamatkan seisi dunia melalui ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir akan berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus akan kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus saat ini. Sesungguhnya juga perjamuan kudus ini mau mengingatkan kita pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai penebus dan juru selamat dunia, melalui kata juga melalui perbuatan kita. Mari bersama-sama kita naikkan doa syukur agung. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja Semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu karena Engkau membuat dan menjadikan kami sebagai milik-Mu. Engkau juga mempersatukan kami dengan Yesus Kristus agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu di dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, Engkau menegakkan semua orang yang tertutup, Engkau memulihkan hati orang yang hancur, Engkau menghibur orang berduka dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama-sama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di bumi dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu, ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, yaitu anak-Mu Yesus Mesias yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkeraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tidak bernoda di hadapan. Kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami yang menerima roti dan cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia yang saling mengasihi, saling melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera kepada segala makhluk. Sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu, maka Engkau pun akan mengumpulkan jemaat-Mu dari utara, dari selatan, dari timur dan dari barat ke dalam kerajaan anak-Mu Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat dunia, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bersama-sama kita diundang untuk ikut mengambil bagian di dalam perayaan sakramen perjamuan yang diselenggarakan berkenaan memperingati kematian Tuhan Yesus di atas puncak Bukit Golgota, supaya kita semua dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus itu sendiri. Maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan di hadapan kita, tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kita. Jemaat Tuhan, sampaikanlah salam damai kepada sesamamu, supaya damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagi kami. Saudara-saudara, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah, makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus dipecah-pecahkan untuk keampunan segala dosa kita.
Cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Minumlah. Ingat dan percayalah, darah Tuhan kita Yesus Kristus ditumpahkan di atas puncak Bukit Golgota untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Sesudah bersama-sama kita mengambil bagian di dalam perayaan sakramen perjamuan saat ini, kepada kita disampaikan berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus.